rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Baros Mandiri 5, Ibu Ina Hartiningsi, SPD SD. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SD Baros Mandiri 5 beserta perwakilan orang tua siswa yang alhamdulillah dapat hadir di acara sosialisasi budaya positif di lingkungan SD Baros Mandiri 5 pada kali ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan bahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rezeki, sehingga kita masih dipertemukan di tempat yang insya Allah berkah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya, karena berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Untuk mengefektifkan waktu sebelum acara sosialisasi budaya positif hari ini dibuka, maka perkenankan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara kali ini, yaitu 1. Pembukaan, 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, 3. Sambutan, 4. Pemaparan isi materi sekaligus diskusi dan tanya jawab, yang kelima doa, dan yang terakhir penutup. Marilah kita buka acara hari ini dengan membaca basmalah. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Elin Kurnia MPD. Hadirin dimohon untuk berdiri. Dimohon untuk duduk kembali. Yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah Ibu Ina Hartiningsi SPD. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SD Baros Mandiri 5 beserta staf. Yang terhormat
SD Baros Mandiri 5 yang hari ini bisa hadir di acara sosialisasi atau diseminasi budaya positif yang akan diselenggarakan hari ini. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi bahwa pada hari ini, tepatnya pada tanggal 13 Januari 2023, kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Semoga langkah kaki ibu dan bapak semuanya yang hadir di ruangan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu tercurah kepada pimpinan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, adik-adiknya, umatnya, dan kita selaku bangsa. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mungkin hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam acara program Guru Penggerak. Mungkin alhamdulillah ya Bapak Ibu bahwa di sekolah kita ini sudah beberapa orang yang dapat mengikuti calon guru penggerak. Yang alhamdulillah pada angkatan 5 Ibu Intan sudah menjadi bukan calon lagi, sudah menjadi guru penggerak yang kemarin sudah dinyatakan selesai latihan ini. Dan sekarang angkatan 7 ini alhamdulillah juga bahwa di SD Baros 5 ini ada 2 orang, yaitu Ibu Ayu dan Ibu Siti Sumarni. Mudah-mudahan nanti di angkatan 8 ya angkatan 8 ada juga lolos ya, mudah-mudahan lolos nantinya bisa mengikuti langkah berikutnya. Lalu angkatan 9 juga yang sedang tahap penyelesaian administrasi. Mudah-mudahan semuanya bisa lolos dan menjadi guru penggerak. Ibu dan Bapak yang saya hormati, mungkin ini adalah pertemuan yang pertama buat calon guru penggerak kita. Ini berkaitan dengan modul 1.4 yang dimana mereka di sini akan mengangkat budaya positif yang akan dilaksanakan di sekolah yang kita cintai ini. Sebetulnya budaya positif itu adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Kita sudah melaksanakannya. Contohnya saja seperti siswa dan siswi yang ada di Baros Mandiri ini telah melaksanakan tata tertib sekolah. Lalu melaksanakan setiap pagi sebelum kita masuk ke ruangan atau ke dalam kelas atau ke sekolah, kita selalu menyapa siswa itu dengan gerakan 5S. Lalu pembiasaan itu merupakan semuanya juga awal dari budaya positif. Namun waktu dulu asa itu program biasa pembiasaan saja. Namun dengan adanya program calon guru penggerak ini mengangkat kembali supaya nilai-nilai luhur itu selalu kita terapkan dalam kehidupan anak-anak kita. Semoga anak-anak kita ini kalau seandainya sudah dibiasakan berdisiplin, sudah membudayakan budaya positif dari sejak dini, insya Allah nanti mereka ke depannya akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa yang memiliki potensi yang hebat. Sedangkan peranan guru dalam budaya positif itu sangat perlu sekali. Kita sebagai sebagai acuan atau sebagai figur seorang guru yang harus betul-betul bisa diteladani oleh siswa-siswa kita. Jadi sekali lagi dalam diseminasi budaya positif ini, sebagai guru penggerak, program ini memutuskan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang berfokus pada anak didik. Kalau tidak salah itu ya. Jadi semua kegiatan pada calon guru penggerak ini semuanya berfokus pada anak didik supaya budaya positif ini dapat ditingkatkan kembali. Apa saja yang akan diangkat
nanti oleh calon guru penggerak ini mungkin berbeda-beda. Contohnya waktu kemarin Bu Intan kalau nggak salah mengangkat nasionalismenya ya, nasionalisme tentang kejiwaan nasionalisme. Kalau Bu Marni tentang minat bakat ya, minat bakat siswa. Lalu Bu Ayu tentang kalau nggak salah tentang cinta kebersihan dan lingkungan ya. Itu merupakan contoh-contoh budaya positif yang harus kita galakan kembali ke siswa-siswa kita. Karena apa? Dengan adanya program-program yang budaya ini, insya Allah anak-anak kita akan terlatih dan terbiasa. Contohnya saja tadi dengan adanya budaya yang akan nanti diuraikan oleh Bu Siti Sumarni, yaitu tentang bakat minat siswa, di mana di sana menemukan minat bakat siswa anak. Yang pertama belajar kemandirian, mau dulu tampil. Kadang kita juga kalau disuruh tampil agak susah ya, apalagi anak. Nah inilah budaya positif kita ini, budaya positif yang akan dilakukan oleh Ibu Marni adalah mengangkat supaya anak itu berani tampil, berani memperlihatkan kemampuannya, baik itu di bidang olahraga, kesenian, agama, dan lain-lain. Dengan keberanian tumbuh dari anak itu sendiri, insya Allah kita pada masanya ada perlombaan yang akan diselenggarakan oleh dinas pendidikan atau lembaga apapun, kita sudah siap bahwa anak ini mempunyai bakat dan minat yang sangat luar biasa. Sama juga dengan yang tadi yang akan disebutkan programnya tentang tingkat kebersihan dan lingkungan. Mudah-mudahan saja sekolah kita ini kembali berseri, kembali hijau, kembali anak-anak menata lingkungan dengan asri, supaya sekolah merupakan tempat kedua bagi mereka, tempat untuk belajar, tempat untuk bermain, berkeluh kesah kepada kita semua. Jadi jangan sampai anak tidak betah di sekolah, tetapi kita menginginkan anak betah di sekolah supaya motivasinya tumbuh dan berkembang dengan sempurna. Ibu dan Bapak yang saya hormati, sekali lagi program guru penggerak ini menciptakan pemimpin pembelajaran beserta siswa. Mudah-mudahan seluruh PTK yang ada di SD Baros Mandiri ini dapat mengikuti jejak, langkah, inovasi dan lain-lain yang telah dilakukan oleh teman-teman kita yang telah mengikuti calon guru penggerak. Yang lainnya bisa menyusul ya. Nanti mungkin ada angkatan 11, 12, 13 insya Allah. Karena ada info tersedia dengan kita mempunyai sertifikat guru penggerak merupakan satu tiket untuk menjadi pimpinan sekolah, menjadi kepala sekolah di antaranya. Nah itu pun nantinya insya Allah kalau Bapak dan Ibu mengikuti, insya Allah ya, siapa tahu kedepannya Bapak dan Ibu yang akan berbicara di depan ini, lalu Ibulah yang memimpin sekolah-sekolah di masa yang akan datang. Untuk Bapak dan Ibu yang hari ini tidak hadir, sekaligus saya akan bicarakan aja ya, supaya hari ini yang tidak hadir itu Pak Topan karena ada kegiatan, lalu Ibu Irma sakit, lalu teman kita satu lagi Ibu Rina yang hari ini akan menjalani operasi pemasangan ring kedua. Jadi kita sekaligus mendoakan beliau supaya diberikan kelancaran, diberikan kemudahan dan sehat kembali sedia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang nanti didiseminasikan atau disosialisasikan oleh teman-teman kita di depan ini
merupakan suatu pembelajaran bagi kita, merupakan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita dan dapat diterapkan oleh kita kepada anak-anak didik kita di SD Baros Mandiri. Yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Ina Hardiningsi SPD. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SD Baros Mandiri 5 beserta staf. Yang terhormat orang tua siswa SD Baros Mandiri 5 yang hari ini bisa hadir di acara sosialisasi atau diseminasi. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah ya Bapak Ibu dalam keadaan sehat. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita bisa hadir dalam keadaan sehat. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda alam Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Nah, hari ini saya akan sedikit memaparkan atau menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah kita. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan pengajar praktik saya, yaitu Ibu Cucu Hayati MPD, dan fasilitator saya yaitu Ibu Rian Susanti MPD dari Kota Bekasi. Saya ucapkan selamat datang para guru hebat hari ini. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Sebelum membahas budaya positif, akan sedikit saya bacakan pemaparan mengenai pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini kita garis bawahi bahwa kita untuk menanamkan karakter anak-anak tentunya terlebih dahulu supaya mereka bahagia, supaya mereka senang terlebih dahulu. Jadi supaya mereka mau ketika kita belajar di kelas, supaya mereka mau berdiskusi dengan kita, mereka mau ngobrol dengan kita, maka buat kita nyaman kepada mereka dengan menciptakan suasana yang bahagia, yang bebas. Tentunya bebas di sini sesuai dengan arahan sebagai kita sebagai ngomong atau memberikan tuntunan kepada mereka. Kemudian konsep utama modul budaya positif ini ada 6 konsep. Ada yang pertama yaitu mengenai disiplin positif, yang kedua motivasi, hukuman, dan penghargaan, yang ketiga keyakinan kelas, keempat kebutuhan dasar manusia, kelima posisi kontrol, dan yang keenam segitiga restitusi. Nah, yang akan saya bahas yaitu poin 1 sampai 3. Di sini juga ada pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, tentunya sesuai dengan minat dan bakat setiap siswa kita, sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda,
Jadi kita tidak bisa menyamaratakan mereka, tapi sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Ada yang audio visual, ada yang audio saja, ada yang visual saja. Saya yakin Bapak Ibu lebih paham untuk memilah dan memilih mana peserta didik sesuai dengan kemampuannya. Nah, supaya kita lebih semangat, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk bernyanyi profil pelajar Pancasila yang nadanya itu nada yang becak ya Bapak Ibu. Boleh kita sama-sama ya Bapak Ibu, ada liriknya di sini. Sama-sama ya Ibu. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, dua kali ya Bapak Ibu. Bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sama-sama belajar. Nah, di sini tentang disiplin positif. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu mengenai disiplin. Apa arti disiplin atau makna disiplin menurut Bapak Ibu? Ya, mentaati peraturan. Iya, betul sekali. 100 buat Bu Eli. Iya, betul sekali Bu Elin. Disiplin itu adalah mentaati peraturan atau sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapat kepatuhan, tetapi cenderung dengan ketidaknyamanan. Betul atau tidak, Bapak Ibu? Iya, cenderung ketidaknyamanan ya kalau untuk makna disiplin. Nah, di sini juga kita sebagai pendidik tentunya memiliki tujuan untuk menciptakan anak-anak kita supaya memiliki sifat atau rasa disiplin. Tetapi kita motivasi mereka supaya yang muncul pada diri mereka itu adalah motivasi intrinsik yang ada di dalam diri mereka, sehingga berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik tadi. Jadi harus muncul dari pribadi dia dulu, karena kita tidak bisa mempengaruhi atau tidak bisa menyuruh-nyuruh orang lain harus ini harus itu ya. Kemudian di sini disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran terlebih dahulu serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman, tanpa hukuman, ataupun tanpa hadiah yang berupa barang. Tetapi kalau ucapan, kalau verbal kita boleh ya, tetapi kalau dalam barang sebenarnya dihindarkan. Nah, jadi kalau anak-anak sudah tumbuh memang ini mudah diucapkan ya Bapak Ibu, tapi memang susah untuk dilaksanakan. Saya
flashback untuk diri pribadi saya sendiri, saya masih belum bisa untuk menerapkan motivasi intrinsik pada diri saya. Ini merupakan suatu cara memperkuat motivasi lagi untuk lebih mencas lagi motivasi kita, sehingga lama-kelamaan dengan berjalannya waktu, dengan kita membiasakan setiap hari. Nah, kebetulan kita simaknya yang baru juga ya Bapak Ibu, masih menyesuaikan ya Bapak Ibu. Saya juga merasa, oh bagaimana nih, rumah saya jauh, berarti harus lebih pagi lagi berangkat dari rumah. Nah, itu masih bisa menyesuaikan, yang cukup butuh perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Nah, begitu pula dengan anak-anak kita. Jika memang dia sudah tertanam, meskipun tidak 100%, misalkan cuma 25%, setidaknya ada kesadaran. Bukan hanya karena takut, oh si ibu ini galak atau dapat hukuman. Nah, jangan sampai karena itu. Jadi sama ibu guru siapapun ya, dia karena dia sadar, saya akan membawa sampah sembarangan, karena itu adalah untuk kebersihan kita gitu ya. Kalau anaknya sudah paham dan sudah memiliki motivasi intrinsiknya. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia. Jadi ada motivasi ekstrinsik, yaitu setiap siswa menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini masih motivasi ekstrinsik. Jadi dia berbuat itu karena takut dihukum. Nah, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, misalkan ingin dapat hadiah, ingin dipuji, ini masih motivasi ekstrinsik atau dari luar. Nah, yang ketiga ini yang coba kita terapkan kepada para peserta didik kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai, sebelum menghargai orang lain, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, jadi kita sama-sama, kita berkolaborasi, kita sama-sama saling mengingatkan untuk memotivasi kepada peserta didik kita yang harus kita munculkan, yaitu motivasi intrinsik. Nah, di sini juga ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Di antaranya yaitu hukuman dan penghargaan. Kenapa hukuman memberikan identitas gagal? Karena di situ ada hal yang menyakitkan bagi anak ya. Contohnya, misalkan kamu datang terlambat, kamu harus lari keliling misalkan 2 keliling. Nah, itu kan bisa aja dia nggak nyaman dan menyakitkan ya. Maksudnya, kenapa saya kan tidak, datang tidak tepat waktu, tetapi hukumannya kok harus lari gitu kan? Kurang match gitu antara kurang sinkron antara kesalahan yang dia perbuat dengan hukuman yang diterapkan di sekolah. Nah, kita usahakan untuk menghindari hal-hal seperti itu, karena membuat dia tidak nyaman. Bisa saja ya kalau siswanya SMA, nih si bapak nanti pulang sekolah saya juga kalau singgung karena udah menghukum saya pulang sekolah. Bisa saja terjadi ya Bapak Ibu kalau kita menerapkan hukuman kepada mereka, karena mereka merasa terpaksa dan mereka juga bisa saja menyembunyikan kesalahan mereka karena tidak mau dihukum ya, dia tidak jujur, dia menyembunyikan kesalahannya. Nah, yang kedua yaitu penghargaan. Penghargaan juga tidak efektif atau kurang efektif. Kemudian akan menumbuhkan sikap iri. Misalkan di kelas nih ada satu siswa yang diberi hadiah berupa barang, ada siswa lain juga kan bagaimana perasaannya. Dan misalkan yang diberi hadiah itu aja siswanya, tentunya siswa yang lain akan merasa iri ya dengan temannya. Nah, oleh karena itu untuk menghindari itu kita diusahakan sedikit saja yang memberikan hadiah berupa barang. Kalau pujian, verbal itu masih kita harus ya, kalau misalkan anak bisa kita berikan tepuk good job misalkan, atau tepuk hebat dan lain sebagainya. Nah, mematikan kreativitas. Kenapa mematikan kreativitas? Karena misalkan contoh si anak A ini misalkan belum bisa membaca misalkan. Nah, suatu ketika dia bisa mengeja. Ya udah, kamu udah bisa mengeja, sama ibu dibeliin es krim misalkan. Nah, si anak itu ya udah bisa mengeja,
tidak usah melanjutin ke jenjang yang berikutnya lagi karena toh saya udah dapat S3. Jadi muncul pemikiran seperti itu ya Bapak Ibu, jika kita memberikan penghargaan terus-menerus dalam berupa barang dan merampas hak menghargai pribadinya atau dirinya. Kemudian yang ketiga dan keempat yaitu konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, di sini yang kami harapkan Bapak Ibu bisa menerapkannya di sekolah atau di kelas masing-masing, yaitu adanya konsekuensi. Konsekuensi yaitu misalkan jika kamu melakukan kesalahan berarti kamu harus misalkan bertanggung jawab memperbaiki kesalahan. Nah, tetapi di situ juga konsekuensi kekuatannya hanya jangka pendek dan monitoring berkelanjutan. Tentunya kita harus terus mengawasi terus menerus. Kemudian ada stimulus dan respon. Stimulus itu ketika kita misalkan ada seorang anak menjatuhkan minuman temannya, kemudian kita stimulus, kenapa menjatuhkan minuman temannya, apa yang harus kamu lakukan? Ya Bu, saya harus bertanggung jawab, misalkan merapikan atau mengelak minumannya dan menggantinya. Nah, itu responnya. Kemudian bisa anak menghormati peraturan, tetapi kehilangan waktu untuk menemukan kesalahan karena sudah ada langsung konsekuensi, anak belum sempat menemukan kesalahannya. Bisa saja jika anak diberi kesempatan untuk merenung, bisa saja sebelum dia mengelap lagi misalkan yang basah di lantai, bisa saja sebenarnya saya itu ingin meminta maaf terlebih dahulu, bisa saja seperti itu. Nah, kemungkinan itu akan hilang jika adanya konsekuensi langsung. Nah, di sini ada restitusi. Restitusi inilah yang saya pelajari di modul 1.4. Restitusi itu seperti apa? Nah, nanti yang lebih rinci akan dijelaskan oleh Bu Ayu. Nah, saya sekilas sedikit. Siswa akan bertanggung jawab atas perilakunya. Karena tadi kan kita menstimulusnya atau memotivasinya dari intrinsiknya, dari diri pribadinya. Kemudian dia akan fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Nah, kita tanya kemudian apa yang menyebabkan itu terjadi, pasti mereka punya alasan. Kemudian menghormati dirinya dan orang lain. Setelah itu teori kontrolnya atau kesadaran dirinya sudah baik dan akan bersemangat memperbaiki kesalahannya. Nah, materi yang ketiga saya terakhir ya, untuk keyakinan kelas. Nah, sebelum itu saya akan memberikan pertanyaan pemantik kepada Bapak Ibu guru. Ini pertanyaannya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor? Untuk keamanan ya Ibu. Betul sekali. Untuk keamanan, untuk siapa keamanannya? Untuk diri kita. Ya. Pertanyaan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Untuk kesehatan. Iya, untuk kesehatan. Betul sekali, tepuk tangan lagi buat Bu Elis. Masya Allah, luar biasa Bu Elis. Kalau di kelas berarti ini yang selalu menjawab, yang selalu aktif. Ya, tepuk. Saya punya tepuk good job buat Bu Elis. Ya, tepuk good job. GWODJOB, good job, good job. Ya, betul sekali Ibu. Pertanyaan pertama itu untuk keselamatan kita. Yang kedua untuk kesehatan kita. Bukan untuk, takut ditilang, takut polisi. Nah itu untuk kesehatan, untuk keselamatan. Nah itu yang disebut dengan keyakinan. Kita yakin bahwa kita menggunakan masker, kita mencuci tangan untuk kesehatan kita. Nah itu disebut keyakinan. Nah di sini saya terapkan tentang keyakinan kelas yang sudah direalisasikan di kelas 6B. Nah keyakinan kelas itu seperti apa? Nah
Di antaranya keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang universal atau menyeluruh. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Kita tidak jangan ini, jangan itu, tidak seperti itu, tapi kalimatnya yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan mudah dipahami oleh semua warga kelas. Nah, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi, ikut berdiskusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat curah pendapat. Jadi setiap siswa boleh menyampaikan pendapatnya masing-masing sehingga kita nanti tampung menjadi membentuk keyakinan kelas. Nah, ini adalah kegiatan pembuatan keyakinan kelas yang telah saya lakukan di kelas 6B. Itu mereka bercurah pendapat, kemudian menuliskannya di sticky note, kemudian ditempel di whiteboardnya, di papan tulis. Nah, sehingga terbentuklah keyakinan kelas. Di antaranya satu, disiplin waktu. Yang kedua, belajar dengan semangat dan percaya diri. Yang ketiga, saling menjaga kebersihan. Keempat, saling membantu dan bekerja sama. Kelima, menghargai guru atau teman yang sedang berbicara di depan. Yang keenam, nah tentunya ini selalu kita terapkan, yaitu budaya 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, santun yang telah tadi dibahas oleh Ibu Kepala, kita juga telah menerapkannya ketika menyambut siswa. Dan yang ketujuh yaitu gemar membaca dan menulis sebagai budaya literasi. Di sekolah kita juga sudah berbudaya literasi tiap hari Selasa ya, oleh Ibu Putih. Dan juga sebelum menutup ini ada video yang ingin saya tampilkan ya Bapak Ibu.
guru semuanya. Itu sedikit pemaparan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi tanya jawabnya, jika ada yang mau ditanyakan kepada pemateri. Enggak, Lintas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparannya kepada Ibu Ayu dan Ibu Siti Sumati, kepada Ibu Dewi Sirahayu yang begitu menarik, itu tidak Ibu Bapak? Pemaparannya begitu menarik, kemudian begitu jelas. Mudah-mudahan saya di sini wakil guru mungkin ya berdoa mudah-mudahan kedepannya SDM Maros Mani 5 memiliki budaya positif seperti yang dicanangkan oleh guru penggerak yang sudah Ibu Mani dan Ibu Ayu paparkan tadi. Nah, Ibu dan Bapak, karena yang di depannya ada 2 orang, mari kita beri jempol dulu ya Ibu dan Bapak. Ya, jempol kanan, jempol kiri, gujok, gujok. Bareng-bareng ya Ibu, 1, 2, 3. Jempol kanan, jempol kiri, gujok, gujok. Terima kasih kepada Ibu Mari dan Ibu Ayu juga tidak. Dulu Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanya? Enggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu pengacara dan juga pemateri bahkan ilmu baru. Saya ingin memberikan bukan tanggapan ya, tapi sedikit curhatnya mengenai penerapan disiplin. Disiplin itu kan kita sudah tahu bahwa harus mentaati suatu peraturan, melaksanakannya dengan baik sesuai dengan yang sudah ditargetkan gitu ya. Tetapi untuk penerapan disiplin itu sendiri ke murid-murid kita itu selalu terbentuk dengan namanya yang aturan dari HAM, hak asasi manusia. Kalau dulu saya juga guru yang setengah kesini. Waktu dulu itu saya bisa menerapkan, kalau misalkan ada salah satu murid saya dulu pernah ngajar di kelas 5. Murid itu ada kebiasaannya datang itu selalu saja terlambat ya. Sudah saya cek, memang rumahnya jauh. Dia memakai sepatu pun selalu digantung di leher di sini supaya awet katanya. Kalau misalkan saya jalan jauh, itu sepatu bisa rusak katanya. Sudah itu satu alasannya sudah saya maklumi. Boleh kamu datang jam berapapun, yang penting sebelum ibu pulang kamu sudah harus hadir. Itu boleh. Sudah saya berikan kelonggaran seperti itu, tetapi ketika saya berikan kelonggaran seperti itu, anak jadi merasa bulannya juga maklum gitu kan, sama jauh, jadi santai gitu kan. Ketika itu saya memberikan bukan hukuman ya, tapi penerapan supaya peringatan ke dia juga. Kalau misalkan dia datang terlambat, harus lari keliling lapangan. Tetapi dia melaksanakan hukuman itu tidak sendiri, saya pun ikut. Ketika saya melaksanakan hukuman itu, saya lari dengan dia kan, bareng. Dia sudah beres, sesuai misalkan saya kasih 2 keliling, itu harus dia laksanakan 2 keliling, 2 putaran, saya tambahin. Sehingga saya sampai sendiri. Udah gitu kan saya langsung ngecoprak gitu ya. Malah dia yang mentertawakan saya, katanya ibu tuh lemah katanya. Lari sini itu aja, katanya kalah gitu. Terus kalau misalkan kita mencubit atau menghardik anak, memang itu akan membunuh karakter anak ya. Kalaupun misalkan kita memberikan makian ataupun cacian, itu anak pada zaman sekarang ini berbeda. Nalar kritisnya itu kalau kita dihukum oleh guru atau diperingatkan oleh guru, kita akan memperbaiki kesalahan kita. Anak sekarang tidak. Mereka akan melaporkan apa yang kita bicarakan, apa yang kita sampaikan, bahkan mungkin ada yang dikurangi dan ada yang dilebihkan. Jadi orang tua akan datang ke sekolah secara langsung
minimal beliau akan menegur gurunya secara langsung, ataupun tidak ada kepuasan dia akan datang kepada kepala sekolah mengadukan guru tersebut. Memang penerapan disiplin pada saat ini terbentuknya dengan itu susah Bu ya. Kalau misalkan makanya jadi guru enaknya kita tuh humble gitu, kesana masuk kesini masuk. Memang harus pandai-pandai menjaga mulut gitu ya, menjaga lidah gitu. Jangan sampai anak itu kita menyampaikan satu kalimat yang memang sangat menyakiti, itu sangat membunuh karakter anak. Ada ketika kita menerapkan disiplin, besoknya anak tidak ingin datang lagi ke sekolah. Yang saya harapkan, meskipun penerapan disiplin memang harus digalakkan, tetapi kita harus tetap pada prinsip kita bahwa anak ke sekolah itu karena ingin karena anak itu rindu dengan gurunya. Tetapi ketika anak pulang ke sekolah, dia merasa bahagia karena sudah bisa berbaur dengan teman, sudah bisa belajar dengan mendapatkan ilmu baru. Saya ingin memberikan bukan tanggapan ya, tapi sedikit curhatnya mengenai penerapan disiplin. Disiplin itu kan kita sudah tahu bahwa harus mentaati suatu peraturan, melaksanakannya dengan. Selamat siang ibu-ibu, nggak ada bapaknya kan? Oh ada bapak tuh. Selamat siang ibu bapak. Maaf Opik, tadi kan aku juga kelihatan sekarang ya. Di sini saya lihat aja ya. Oh di sini memang saya gitu di balas Mandiri 5 ini saya menemukan karakter anak itu yang beragam, yang unik gitu ya. Saya menemukan banyak sekali. Terus saya tuh mikir gitu ya, karena saking uniknya karakter siswa, itu saya sampai mikir, aduh caranya bagaimana ini? Karena kan kalau dikasih juga anak tidak bisa gitu kan, dikasih kata-kata yang baik juga mungkin disepelekan gitu ya, karena luar biasa lah pokoknya saya terjun di sini itu. Nah saya tuh memikir gitu, bagaimana cara yang mendisiplinkan anak tuh dengan cara bagaimana gitu ya. Akhirnya, oh ya berarti kira-kira nih yang harus aku lakuin gitu, kadang saya suka ngomong sendiri gitu, berarti aku tuh harus punya kasih gitu. Jadi kalau kita punya kasih di diri kita, jadi untuk mendisiplinkan anak itu dari ngomong, ya pokoknya dari bicara kita, buat si anak itu ke kita itu jadi oh iya bu gitu. Jadi dasar itu dengan kasih gitu, dengan rasa sayang gitu ya, saya untuk mendisiplinkan anak-anak, karena kalau dikerasin itu terus terang tidak bisa. Jadi saya panggil, saya tanya, saya ajak ngobrol gitu, alasannya apa gitu. Terus saya juga tidak boleh gitu ya, kadang keluar itu kata-kata, tidak boleh seperti itu, tidak boleh begitu. Kalau di atas tidak boleh berlari, karena seperti itu saya memberitahu mereka gitu ya. Terus mereka, iya bu, kadang tadi juga saya baru tahu, oh itu berarti pemberitahuan secara negatif gitu ya. Terima kasih dengan ikut ini mungkin saya jadi tahu, oh berarti tidak boleh seperti itu lagi. Berarti ucapan saya yang harus saya rubah gitu. Nanti ketika melakukan budaya positif gitu ya, seperti tadi berarti kata-kata saya yang tidak boleh itu saya ganti. Jadi berjalan pelan-pelan. Iya, berjalan pelan-pelan. Ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih dengan sosialisasi ini. Jadi dengan kata-kata tidak boleh itu nanti saya rem lagi. Tapi terus terang untuk mendisiplinkan anak, saya menggunakan kasih gitu. Jadi enak bicara dengan mereka. Gitu ya. Terima kasih. Disiplinkan anak dengan kasih ya. Baik Ibu dan Bapak, jika tidak ada lagi yang ingin sharing mungkin atau bertanya, kita akhiri saja acara ini. Sekali lagi kita beri tepuk tangan kepada Ibu Dewi dan Ibu Mani yang telah sangat luar biasa paparannya, dan mudah-mudahan seperti apa yang tadi Bu Intan harapkan, mungkin harapan kita semua juga, mudah-mudahan di SD Barus Mandiri 5 ini tercipta budaya yang positif. Dan amin. Dan itu juga mungkin akan tercipta jika adanya kolaborasi antar warga, seluruh warga SD Barus Mandiri 5. Itu saja. Selanjutnya acara yang terakhir yaitu
pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Taufik. Maka Pak Taufik dipersilahkan. Disampaikan oleh Ibu Wati dan Ibu Dewi itu bisa diterapkan di sini, bermanfaat dan bisa diamalkan di lingkungan sekitar juga. Sebelum itu kita berdoa, mari kita memanjatkan tangan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan daimin, hamdan yu'ti ni'amahu wa yukaffir majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa ajli sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wal afiyatan fil jasad wa shihatan fil badan wa zidatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwir 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa min al-hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Yayuda. Saya rekan dari Ibu Siti Sumarni, guru PAI yang sedang melaksanakan program guru penggerak. Saya akan memberikan testimoni terkait budaya positif yang sudah disosialisasikan di sekolah. Saya sangat mendukung program yang telah Ibu Marni sosialisasikan terhadap guru-guru, dan saya memberikan pendapat bahwa budaya positif itu sangat diperlukan di sekolah. Mengapa? Karena pembelajaran itu harus berpihak terhadap murid. Sukses terus Bu Marni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.